مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل يوم من الأهوال مغتنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah fal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu anggota majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dalam taklim online yang ketiga kali di suasana social distancing dan dalam kondisi lockdown kita bisa melanjutkan taklim kita di pertemuan yang ke-482 hari ini sesuai dengan urutan yang sudah kita lakukan. Indah sekali hari ini karena semalam kita melakukan Ihya'ul Lail fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Kita menghidupkan satu malam dari malam yang mulia dalam syariat agama kita, yaitu Nisfu Sya'ban. Ibu-ibu, nisfu itu artinya tengah, separuh. Sya'ban berarti bulan Sya'ban. Ya, berarti kita hari ini ada di tanggal pertengahan di bulan Sya'ban. Berarti kalau kita hitung maju, kita akan memasuki Ramadan paling lambat 15 hari ke depan. Ya, ayo kita jadikan momen 15 hari ke depan ini sebagai preparing untuk kita melakukan warming up, pemanasan, supaya nanti begitu kita masuk satu Ramadan kita sudah siap berpacu. Fastabiqul khairat, mengisi siang dan malam-malam Ramadan, terlebih ibadah-ibadah fardu yang ada di dalamnya. Bagaimana meraih kemuliaan Ramadan? Tentunya yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan daripada siam di bulan suci Ramadan. Ayat yang menunjukkan tentang perintah siam di bulan suci Ramadan, Al-Baqarah 183, ayat yang sangat masyhur dan semua kita menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam ila akhir ayat. Ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ya, kemudian ayat berikutnya 184, 185, 186 sampai 187 itu adalah kaifiyah tata cara dalam mengisi Ramadan. Bagaimana hukum orang yang tidak bisa berpuasa? Bagaimana malam-malam Ramadan itu? Apa hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan seseorang di malam Ramadan? Sampai ditutup pada ayat yang ke-187 Allah berfirman la'allahum yattaqun, ya, agar mereka bertakwa. Jadi ayatnya dibuka dengan kata-kata la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun. Berarti inti yang diinginkan oleh Allah dari melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan hanya satu, menuju kepada pribadi yang takwa.
Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai kita bisa bertemu di Ramadan 1441 Hijriah dalam situasi dan kondisi sesuai dengan tempat kita masing-masing. Karena fatwa MUI sudah kita dengarkan ya, di tempat yang zona merah dilarang, di tempat yang zona kuning ya ada dua hal ya, ketika merasa aman maka diperbolehkan. Tapi di zona yang hijau, ya, kayaknya di pondok saya di Lasang itu zonanya hijau. Ya, jadi kita tetap melaksanakan amaliyah sebagaimana biasa. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, jangan sampai tauhid kita goyah gara-gara kita mendapatkan musibah berupa wabah corona ini. Saya jadi ingat pesannya Imam Ar-Rais Ibnu Sina. Beliau berkata, kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit. Jadi semakin orang panik, ya dalam bahasa medisnya imunnya akan kacau, maka dia akan rentan mendapatkan penyakit. Yang kedua kata beliau, dan optimis atau tenang atau tetap sakinah itu adalah separuh daripada obatnya. Jadi obat penyakit itu tenang. Kenapa orang tambah parah dalam sakitnya? Disebabkan dia tidak tenang, dia tidak istiqomah. Dan yang terakhir kata Ar-Rais Ibnu Sina, dan kesabaran adalah awal daripada kesembuhan. Kepanikan adalah separuh daripada penyakit, kemudian ketenangan adalah separuh daripada obatnya, dan kesabaran adalah awal daripada kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema yang di-share di grup, bahwa hari ini kita akan membahas tentang at-tarhib minad dzabhi li ghairillah wa min tarki at-tasmiyah, yaitu ancaman atau warning, peringatan bagi orang-orang yang menyembelih bukan karena nama Allah, wa min tarki tasmiyah, dan menyembelih tidak membaca bismillah. Saya jadi ingat di fikih Islam yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid. Beliau berkata, binatang itu disebut dengan bangkai. Yang pertama adalah binatang yang mati tidak tersembelih, itu bangkai. Ada ayam tertabrak umpamanya, tidak sempat disembelih, maka dia menjadi bangkai. Atau binatang apapun yang tidak disembelih, dia mati tidak tersembelih, itu namanya bangkai. Yang kedua, yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang yang disembelih bukan untuk Allah, tidak untuk lillahi ta'ala, untuk persembahan sesuatu. Orang Makassar bilang untuk sautang. Ada sautang itu kayak tempat yang dikeramatkan, lalu dia datang di situ ketika ada acara-acara tertentu, lalu dia sembelih binatang sembelihnya di tempat itu, maka itu disebut bangkai. Kemudian yang ketiga, binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, tapi nama yang lain yang disebut untuk menyembelih tadi. Berkurban bukan karena nama Allah, menyembelih binatang bukan dengan tasmiyah, bukan dengan nama Allah. Dan yang keempat yang dimaksud oleh Sulaiman Rashid, bangkai itu adalah binatang yang disembelih, dia belum mati tapi sudah dipotong tubuhnya. Ada biasa orang menyembelih sapi, sapinya belum nazah, belum keluar ruhnya, tapi sudah dikerat-kerat, kakinya sudah dipotong, kepalanya sudah dipisahkan dari badannya. Ini bangkai namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya, wa innahu lafisq. Sesungguhnya binatang itu atau perbuatan menyembelih bukan karena nama Allah itu adalah perbuatan fasik, kefasikan. Jadi kita tidak boleh memakan
binatang yang disembelih tetapi tidak disebut nama Allah di dalamnya. Atau kita tahu bahwa binatang itu disembelih untuk persembahan sesuatu. Kita ngerti motongnya adalah di tempat keramat yang ya diniatkan oleh penyembelihnya tadi. Maka ini disebut dengan al-fisq. Dia adalah kefasikan. Hadisnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussu ala tasmiyati. Nabi itu selalu yahussu. Hassa itu artinya menyuruh tapi terus menerus. Kemarin sudah ngomong, hari ini diulang lagi, besok diulang lagi. Itu namanya yahussu. Bukan hanya sekali saja, tapi menyuruh berulang-ulang. Apa ya bahasa Makassarnya? Menyuruh berulang-ulang itu apa ya bahasa Makassar? Hari ini nyuruh, ya besok diingatkan lagi, besok ya sampai bawel ngomongnya dia. Ya tiap hari begitu terus. Itu namanya yahussu. Bukan hanya satu kali saja. Nabi itu yahussu, mengulang-ulang perintahnya ala tasmiyati untuk membaca bismillah. Wa yaqulu, beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Pekan lalu sudah ada pertanyaan dari ibu-ibu lewat media kita. Bagaimana kalau kita ragu kepada daging yang kita beli di pasar, atau dia sudah menjadi semacam makanan yang siap saji, tapi kita nggak tahu bagaimana ketika dia disembelihnya kemarin. Apakah penyembelihnya membaca bismillah atau tidak? Nah, hal seperti ini kan berat ya. Kita kan nggak mungkin mau datang di tempat penyembelihannya, tanya tukang sembelihnya, kemarin kau baca bismillah nggak? Ya, kan susah. Ya, maka ada keringanan ketika kamu ragu untuk menyantap daging yang kau tidak tahu bagaimana disembelihnya, maka cukup kau membaca bismillah terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk baca bismillah. Itu sudah menjadi pengganti daripada keraguan-raguan yang ada dalam hati kita tadi. Berikutnya, at-targhib minal udhiyah wa at-tarhib min tarkiha ma'al qudrati wa min bai'i jildiha. Ini ada 3 ini ya di sini pembahasannya. Yang pertama, at-tarhibu minal udhiyah. Anjuran untuk berudhiyah. Udhiyah itu artinya kurban. Dari kata-kata adha, Idul Adha, Idul Udhiyah, ada hari raya penyembelihan kurban. Jadi anjuran untuk berkurban. Wat tarhib, dan ancaman, peringatan, man tarakaha. Ini bisa dibaca wat tarhibu min tarkiha atau wat tarhibu man tarakaha. Jadi ancaman bagi orang yang meninggalkannya ma'al qudrati, padahal dia mampu. Kalau ada orang yang pernah menghitung-hitung, hampir semua perokok itu mampu berkurban. Karena satu kali ketika dia merokok dalam sehari, rokoknya 1 bungkus umpamanya, harganya 25.000. Coba ibu kalikan 25.000 kali 10 hari, 250. Itu baru 10 hari. Ya, kalikan 365 hari. Ya, sudah lebih 10 juta. Ya. Jadi kalau ada orang perokok lalu dia tidak berkurban setiap tahunnya, kayaknya dosa dia ya. Ya, karena dia sudah mampu, dia qudrah. Karena tiap hari dia mampu untuk membeli tadi. Tapi kadang-kadang kalau sudah sampai Idul Adha semuanya ngakunya nggak mampu, saya nggak mampu untuk kurban ini. Wa min bai'i jildiha, dan ancaman dari menjual kulitnya. Ini setiap tahun selalu kajian ini selalu sensi ini. Hampir setiap tempat pasti menanyakan bagaimana hukum menjual kulit binatang kurban. Dan anehnya lagi, di tempat itu sudah pernah dibahas, tahun depan dibahas lagi. Ditanyakan lagi oleh panitianya lagi. Ya. Jadi kita harus belajar ya bahwa ilmu itu dengan agama itu harus kita amalkan dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Agama itu harus diamalkan dengan ilmu, dasarnya adalah keilmuan, ya, bukan dengan perasaan. Rasanya nggak benar kalau itu salah. Ya.
Maka ilmu itu lentera di dalam ibadah kita, lentera dalam kita menjalankan syariat agama ini. Hadisnya kita baca. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi, ma hadhil adahi, apakah syariat udhiyah ini, kurban ini apa sih ya Rasulullah? Kenapa kita harus berkurban? Qala, Nabi bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Ya, jadi sebelum Nabi Ibrahim sudah ada kurban, tetapi tidak seperti syariat yang disempurnakan oleh sunnahnya Ibrahim yang sampai Rasulullah dan umat terakhir memakai sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita tahu di zamannya Nabi Adam sudah ada kurban juga ya. Ya, ingat perseteruan antara Qabil dan Habil juga diselesaikan dengan kurban. Ya. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kisahnya kan begitu di surah Al-Maidah ya, di juz 6. Jadi ketika Allah berfirman watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, ceritakanlah kepada dia ceritanya dua anak Adam, ya, yaitu Qabil dan Habil, ya, yang berseteru memperebutkan calon istrinya. Jadi Allah bagaimana memberikan kepada keduanya perintah untuk berkorban. Fatuqabbala min ahadihima, diterima dari salah satu kedua orang tadi itu, walam yutaqabbal min al-akhar, dan yang satunya ditolak. Kurbannya siapa yang diterima? Kurbannya Habil, karena dia memilih kurban yang terbaik. Sementara Qabil tidak, dia persembahkan kurbannya dari hasil-hasil tanamannya yang jelek. Ya, dipersembahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiril ayat. Ya, dia adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau sahabat bertanya lagi, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Kira-kira apa yang kita peroleh dari kurban itu ya Rasulullah? Orang Makassar tanya, apa teman-teman? Ya, kalau kita berkurban, apa yang kita dapat dari kurban itu? Qala, Nabi bersabda, bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambut binatang kurbanmu itu kau mendapatkan satu kebaikan. Ya, bayangkan ya, kalau seekor kambing itu berapa ribu rambutnya atau bulunya? Ya, gak bisa dihitung. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, dia pasti jumlahnya genap, tidak ganjil. Jadi Allah menciptakan sesuatu dalam kehidupan dunia kita ini adalah wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu aku ciptakan zaujain, semuanya pasti berpasang-pasangan, semuanya pasti genap. Ya. Suatu hari kan Ali bertanya ya kepada seorang laki-laki, "Ya hada, kamu tahu berapa jumlah bulu jenggotmu itu berapa?" Ya. Apakah dia ganjil atau genap? Ya, laki-laki mengatakan, "Tidak tahu, saya tahu." Ali berkata, "Dia pasti genap." Mungkin sekarang kalau ngomong dia pasti genap, kalau tidak percaya hitung nih. Ya, dia pasti genap itu. Dia berdalih pada ayat Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap rambut itu Allah ciptakan, Allah berikan pahala hasanah, satu kebaikan. Kalau fasuf, bagaimana dengan suf? Suf itu artinya bulu domba. Apa ya? Wool ya. Suf. Suf itu artinya wool. Qala bi kulli sya'ratin min as-sufi hasanah. Sama saja. Setiap helai dari bulu domba tadi juga Allah berikan satu kebaikan. Ya. Ini namanya Nabi memberikan targhib, semangat supaya kita mau berkorban. Bayangkan ya, satu kurban yang kita sembelih pahalanya bukan dihitung kepala, tetapi setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan untuk orang yang berkorban. Nanti ibu-ibu kalau korban pilih rambutnya atau bulunya yang paling lebat. Ya, jangan pilih kambing yang bulunya jarang-jarang ya.
Bulu yang lebat itu menunjukkan bahwa binatang itu sehat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki keluasan rezeki, siapa yang memiliki kelapangan rezeki. Dalam kitabnya Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, ini hadisnya dibahas. Apa yang dimaksud dengan sa'ah itu ya Rasulullah? Bagaimana seseorang disebutkan dia punya keluasan rezeki di dalam berkorban? Diterjemahkan dalam hadis tadi, yang dimaksud dengan sa'ah adalah kalau dia masih punya persediaan untuk makan hari itu. Dia disebut orang yang memiliki sa'ah. Tadi kita menganalogkan dengan orang yang merokok ya. Kalau orang merokok, dia wajib berkorban itu. Karena satu hari dia umpamanya beli 25.000 atau 20.000, dikumpulkan sudah sekian juta dalam satu tahun. Ini lebih apa ini? Lebih ekstrim lagi. Apakah yang dimaksud orang yang memiliki sa'ah itu? Orang yang memiliki sa'ah adalah orang yang masih memiliki persediaan untuk makan hari itu. Kita jangankan makan untuk hari ini, mungkin makan kita untuk 1 bulan ke depan masih ada. Ya, berarti semua kita punya sa'ah. Semua kita punya keluasan rezeki. Diancam ini ya. Siapa yang memiliki keluasan, kelapangan, la ayyudhhiya atau li ayyudhhiya, untuk berkorban, falam yudhhi, tetapi dia tidak mau berkorban. Hari ini dia masih punya persediaan makan untuk besok, untuk lusa, seminggu ke depan. Dia punya sa'ah namanya. Falam yahdur, fala yahdur musallana. Kata Nabi, janganlah sekali-kali dia mendatangi musalla kami, tempat sholat kami. Ya. Ini Nabi mengucapkannya bukan di saat wabah ya. Hari ini kan orang dilarang mendatangi masjid. Ya, fala yahdur musallana, jangan mendatangi musalla kami karena ada penyakit di situ. Ya, karena ada 2 kemungkinan. Kalau kita tidak tertular, kita akan menularkan. Ya, ini keindahan hukum Allah ya. Ternyata manusia takut dengan benda yang sangat kecil ya, dan lebih banyak dibunuh oleh barang-barang kecil kita ini dibandingkan dibunuh oleh benda-benda besar ya. Ini maksudnya bukan seperti sekarang ini. Artinya apa? Tanda kebaikan bagi seorang muslim itu adalah ketika dia diaku sebagai umat Muhammad ya. Dan seseorang diaku sebagai umat Nabi kalau dia bisa hadir di masjid setiap waktu. Dia diterima oleh Nabi, welcome, datang di masjid setiap waktu. Tapi kalau tiba-tiba Nabi mengatakan jangan kau datang di masjidku, teko repe-repe sikit di musalla ya, jangan kau dekat-dekat di sini, berarti kita kan diboikot, dikucilkan. Nah, ada orang yang dikucilkan oleh Nabi, seakan-akan Nabi melarang mendatangi masjidnya, yaitu orang-orang yang punya keluasan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban. Ya, jadi orang seperti ini dibenci oleh Rasulullah. Ya, kayak ada hadis yang lain dikatakan oleh Nabi ya. Bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Orang yang sakhi, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kita senang enggak kalau ada orang yang pemurah? Kita dekat sama dia kan? Tapi kalau orang kikir kita menjauh, jangan ke sana. Enggak dikasih jago itu. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, dan jauh dari neraka. Ya, itulah orang yang pemurah. Ya. Seperti ini, orang yang kikir dijauhkan oleh Nabi dari masjidnya. Jangan mendekati musallaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi. Ini kajian yang terakhir ya dari bab tadi yang kita bahas tentang menjual kulit binatang kurban. Siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada udhiyah baginya. Coba sedikit kita bahas ini, ibu yang dirahmati Allah. Menjual kulit binatang kurban itu begini ya. Kebanyakan panitia biasanya mengeluh. Ini kan Islam ini kan berkembang sesuai dengan keadaan dan waktu ya. Sebetulnya di zaman Nabi dulu udah ada panitia kurban. Ya, sekarang kan panitia kurban. Masjid ada panitia kurbannya. Di apa namanya?
kelurahan ada panitia, di desa-desa ada panitia kurbannya. Ya, sesungguhnya ini sudah menyalahi sunnah Rasulullah. Sunnah kurban yang terbaik itu adalah menyembelih ayat baha binafsihi, disembelih sendiri. Nggak usah dibawa ke panitia. Maka ada kan masjid ya, seperti di perusahaan kita juga di Telkom ada malah panitianya dibelikan baju seragam. Ya, uangnya dari mana itu? Ada yang ngomong diambilkan dari kulitnya yang dijual itu, dibelikan bajunya. Oh, ini sudah salah lagi. Ya. Tapi kalaupun toh ada kepanitiaan, mungkin untuk tertibnya, pendistribusiannya, kemudian ya, mengumpulkannya, bagaimana penyembelihannya dan sebagainya, karena ada orang juga yang nggak mau ribet ya, maka dia serahkan kepada panitia. Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah pesan sama panitia, nanti saya simpankan kontrolnya separuh ya. Wah, ini sudah salah juga. Ini berarti dia nggak ikhlas dalam berkorban. Atau sebelum kurban dia sudah bawakan kambingnya ke sana, sudah dibawakan juga ikut karungnya ke sana, karungnya. Nanti kasih masuk di sini dagingnya. Ya, ini sudah kekeliruan juga. Jadi begini, sunnah dalam udhiyah itu adalah menyembelih sendiri. Ya. Kalau rombongan berarti salah satu dari 7 orang itu yang menyembelih sendiri. Lalu dibagi, ya, sebagian kecilnya kepada orang yang berkorban tadi dan sebagian banyaknya adalah fa'at'imul ba'isal faqir. Berikanlah makan kepada orang-orang yang ba'is, lagi orang-orang yang fakir yang membutuhkannya. Ya. Permasalahan kulit ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudahlah diselesaikan saja. Umpamanya begini, ada seseorang yang mendapatkan bagian kulit, lalu dia ngomong, saya mau apain kulit? Saya nggak bisa masak kulit. Ya, sudahlah berikan kepada yang lainnya. Ya, kepada orang yang bisa mengolahnya atau mengelolanya. Umpamanya semuanya 7 orang nggak bisa untuk kulitnya, ya sudah, ambil kulitnya semuanya, berikan, jangan dijual, berikan pada orang. Jangan dijual lagi terus ngomong lagi, wah ini nanti dijual, kita berikan beras nanti untuk makan panitia di sini, sudah salah lagi itu. Pokoknya selesai, jangan dijual, jadikan dia sebagai bagian daripada kurban tadi, cukup selesai. Umpamanya saya potong sapi 7 orang, ya tiba-tiba saya dikasih bagian kulit umpamanya, saya nggak bisa, ya sudah kulitnya saya kasihkan orang yang bisa mengelola tadi, ya pengrajin kulit ada kan, ya saya kasih aja pengrajin kulit. Ya. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian saya sendiri umpamanya, sudah saya jadi kebetulan saya dapat bagian kulit, berarti kan sudah hak saya sepenuhnya, maka saya boleh bertasarruf dengan kulit tadi, mungkin saya jual, ya itu kan sudah hak saya. Tapi kalau atas nama orang yang berudhiyah lalu dia menjualnya, ini yang dilarang dalam hadis ini. Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit binatang udhiyahnya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Saya kira ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita bahas dalam kajian kita pagi hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana dialog kita via media sosial, ya, jadi hal-hal yang ya kita bahas pada kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat dan inayahnya, kita tetap sehat, kita tetap tawakal, menyempurnakan ikhtiar dalam menghadapi musibah yang diberikan kepada Allah kepada kita bersama. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian apapun kecuali sesuatu yang dalam takaran kita mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.